Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran, tunas beradaban. Sampailah kita pada surat Saba, surat ke-58 dari tertib nuzul dan ke-34 tertib mushaf. Pada surat sebelumnya yaitu surat Luqman, diceritakan tentang bagaimana membangun pondasi peradaban mulai dari pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan terhadap anak yang dicontohkan oleh Luqman, di mana pondasi yang paling pertama adalah tauhid, mengenal Allah, yaitu beriman. Maka pada surat Saba ini, Saba itu sendiri adalah sebuah tempat di Yaman yang pada zaman Ratu Balqis, karena Ratu Balqis pada waktu itu beriman kepada Nabi Sulaiman, menerima dakwah Nabi Sulaiman, sehingga negeri Saba menjadi negeri yang subur makmur, baldah toibah, sejahtera, aman, tentram, adil, dan makmur. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian negeri yang berhasil membangun sebuah peradaban yang tinggi dengan irigasinya, bagaimana membuat bendungan, dan di sekitar irigasi itu kemudian tanaman tumbuh subur di kiri dan kanannya. Tapi kemudian karena meninggalkan akar peradaban yang kuat yaitu tauhid, kemudian yang subur itu jadi hancur. Maka ini bisa jadi pelajaran bahwa salah satu syarat agar sebuah negara itu bukan hanya sumber daya alamnya yang harus subur, yang harus berkualitas, tapi yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Dan ukuran sumber daya manusia yang berkualitas adalah keimanan. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan memuji dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah, miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan segala puji bagi Allah di akhirat. Allah lah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi sangat wajar Allah mengingatkan kepada manusia bahwa yang memiliki langit dan bumi ini, yang memiliki tanah air itu adalah Allah. Ini yang kadang tidak disadari oleh manusia, sehingga manusia lupa bersyukur, luka memuji kepada Allah. Padahal semua kesuburan itu adalah karunia dari Allah. Sehingga akibatnya kalau tidak bersyukur, maka yang subur bisa jadi hancur. Allah mengetahui segala apa karena Dia adalah yang menciptakannya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allah yang mengetahui apa yang keluar dari dalam perut bumi. Segala sesuatu yang ada dari dalam perut bumi Allah mengetahui. Baik itu nikel, sumber daya, energi, gas, alam, dan sebagainya. Semuanya Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang keluar, apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar dari dalam bumi. Dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit, berupa hujan, berupa material-material yang mungkin manusia tidak mengetahuinya. Dan Allah juga mengetahui apa yang naik ke atas langit, baik itu uap ataupun amal-amal manusia. Wa huwa rahimul ghafur. Dan Allah yang maha penyayang dan juga maha pengampun. Bahwa Allah mengetahui bahwa banyak orang di dunia ini kemudian yang ingkar, yang kufur kepadanya. Tetapi Allah tidak langsung menyiksa. Allah menurunkan utusannya untuk menyampaikan peringatan. Itu begitu maha kasihnya Allah. Dan Allah maha pengampun kepada siapa saja yang mau bertobat kepadanya. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah bahwa salah satu rukun iman itu adalah iman kepada hari kiamat. Ini yang banyak tidak diketahui. Padahal keimanan ini merupakan pondasi bagi seseorang agar dia memiliki cara hidup yang benar dalam hidupnya. Bahwa salah satu ciri orang yang kafir adalah dia tidak iman kepada hari kiamat. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah. Dan orang-orang kafir berkata, tidak akan datang, tidak akan terjadi yang namanya kiamat. Hidup ini ya hidup aja, gitu kan. Tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Sampaikanlah oleh Muhammad, betul demi Allah, demi Tuhanku, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya'lamu alimil ghaibi. Allah mengetahui terhadap sesuatu yang gaib, artinya sesuatu yang akan terjadi. La ya'jubu anhu ma fis samawati wa la ya'jubu anhu misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Maka tidak tersembunyi di hadapan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Meskipun sebesar biji sawi, artinya kecil, tidak tersembunyi bagi Allah karena Allah yang menciptakan. Allah mengetahui. Kalau sekarang misalnya ketika
pencoblosan. Allah mengetahui siapa mencoblos siapa. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi dan manusia tidak mengetahui. Ma fis samawati wa ma fil arwala asgharu min dalika wala akbar ila fi kitabim mubin. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yang kecil, lebih kecil daripada biji sawi, yang paling kecil sekalipun Allah mengetahui, atau yang lebih besar dari itu Allah mengetahui, bahwa semua takdir, semua ketentuan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa pemenang pemilu 2024 ini? Allah sudah mengetahui. Maka sebenarnya keimanan terhadap hari kiamat itu bukan berarti kita harus jumud. Justru nanti pada episode selanjutnya kita akan belajar apa hikmah Allah menciptakan hari kiamat itu. Yang jelas bahwa seseorang ketika dia beriman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, justru dia akan memiliki mental yang kuat. Karena dia sangat yakin bahwa segala sesuatunya adalah Allah yang menentukan. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Allah yang berkuasa atas apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.